Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi kondisi bagaimanapun tetap kita kembali bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita berselawat, apalagi kita berada di hari Jumat. Perbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan salawat yang kita sampaikan kepada Rasulullah, mudah-mudahan saat kembali kepada Allah, Rasul berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini yang namanya sedih itu sudah menjadi sebuah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, yang memang sedih itu sudah bawaan fitrahnya manusia. Ada sedih, ada gembira, ada yang namanya kesenangan. Itu sebuah fitrah yang Allah berikan kepada manusia. Oleh karena itu, jangan kita larut dalam kesedihan, karena setiap hidup ini sudah barang tentu saat kita menjalani hidup ini pasti akan kita rasakan yang namanya kesedihan. Inilah hidup. Mau hidup, mau menerima ujian cobaan yang diberikan Allah kepada kita, sudah sepantasnya kita selaku hamba-hamba Allah menerima akan yang menjadi sebuah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian yang Allah berikan itu, kata Allah, ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amana fahum la yuftanun, kata Allah. Jangan engkau mengira dirimu sudah beriman kepada Allah padahal engkau belum diuji. Artinya apa? Ujian yang saat sekarang ini diberikan Allah kepada seseorang, diberikan kepada kita hari ini, tidak lain dan tidak bukan karena Allah ingin melihat sudahkah kita beriman, bertakwa, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, jangankan kita berbicara ujian cobaan itu kepada manusia yang selalu silih berganti. Kita lihat Nabi, Rasul Allah yang memang mereka itu adalah maksum, yang tak akan pernah tersentuh dengan api neraka, mereka saja tidak lepas dari yang namanya kesedihan, tidak lepas dari yang namanya ujian cobaan yang diberikan Allah kepadanya. Salah satunya Nabi Nuh, Allah uji kurang lebih 950 tahun dia berdakwah, mensyiarkan agama. Tapi dari dakwah yang ia sampaikan, banyak umat yang enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan umat yang dia dakwahkan, keluarganya saja berupa istrinya, berupa anaknya, tak mau untuk dekat kepada Allah. Mana buktinya? Ketika banjir melanda, dibuatlah kapal besar oleh Nabi Nuh alaihissalam.
Istri disuruh naik, tak mau naik ke atas kapal. Anak disuruh naik ke atas kapal, tak mau naik ke atas kapal. Malah anak berkata, wahai ayahku, aku akan lari dan akan mencari tempat yang aman. Aku lari ke atas gunung yang tinggi. Tidak nak, kata Nabi Nuh. Siapa anak Nabi Nuh? Kan'an. Lari Kan'an naik ke atas gunung. Tapi apalah daya, seorang ayah hanya berdakwah, yang memberikan hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan'an tenggelam dengan air. Apakah Nabi Nuh tidak bersedih? Apakah Nabi Nuh tidak keluh hatinya? Tentu Nabi Nuh keluh hatinya. Tentu Nabi Nuh sedih hatinya. Tapi apakah Nabi Nuh lalu berputus asa dari rahmat Allah? Tentu tidak. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita hari ini punya istri, punya anak, kita ajak untuk ibadah kepada Allah, tapi mereka tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, barangkali dakwah kita belum sampai kepada hati istri dan anak-anak kita. Tapi jangan berputus asa, karena yang namanya hidayah itu adalah urusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sejatinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah memberikan yang namanya ujian, cobaan kepada seseorang tidak melebihi batas kemampuan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Nah, kepada kita jamaah yang dirahmati oleh Allah, setidaknya di Jumat ini menjadi sebuah iktibar bagi kita semuanya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.